Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertemu lagi dengan Ibu Ratna untuk pelajaran sejarah peminatan ya. Dan pada hari ini kita akan belajar mengenai pengakuan kemerdekaan RI dari India dan Australia. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya mengenai pengakuan kemerdekaan RI dari negara Mesir. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana pengakuan kemerdekaan RI dari India dan Australia. Oke, nah ini yang pertama adalah dari India. Jadi dari India ini pengakuan kemerdekaan Indonesia salah satunya adalah melalui diplomasi beras ya, atau yang disebut dengan India Rice. Jadi India Rice ini adalah merupakan diplomasi antara Indonesia dengan India ya, di mana nanti Indonesia mengirimkan beras kepada India dan kemudian nanti India mengirimkan bantuan ya berupa pakaian dan obat-obatan kepada Indonesia gitu. Nah, ini merupakan kronologi dari bagaimana dilaksanakannya India Rice. Yang pertama di sini memang pada saat itu India pun sedang dijajah oleh bangsa Inggris ya. Nah, ini India sedang dijajah oleh bangsa Inggris dan merupakan puncak-puncaknya perjuangan pada saat itu, sehingga India ini dilanda krisis pangan gitu ya, jadi kekurangan pangan gitu ya. Nah, hal ini tentunya menyita perhatian dari Indonesia sendiri pada saat itu. Nah, bagaimana respon dari Indonesia? Ya, kemudian di sini rakyat Indonesia ini bersedia memberikan bantuan 500.000 ton beras kepada India gitu ya, sebagai bentuk bantuan kepada India gitu ya. Nah, kemudian di sini ternyata India pun ya memberikan bantuan juga ya kepada Indonesia gitu ya. Indonesia mengirimkan beras dan kemudian India mengirimkan 200 peti pakaian ke Indonesia begitu ya. Nah, jadi di sini ada istilahnya barter ya, barter antara Indonesia dengan India gitu ya. Kemudian di Indonesia sendiri di sini pada bulan Mei tahun 1946 dibentuk panitia pengiriman beras gitu ya, dibentuk panitia pengiriman beras dan kemudian setelahnya di sini ada kunjungan dari Perdana Menteri Sultan Syahrir ya dari Indonesia ke India ya, seorang tokoh ya. Bertemu seorang tokoh namanya K.L. Punjabi untuk membahas diplomasi beras itu ya. Jadi diplomasi beras ini sebetulnya adalah barter tadi, bantuan pangan ya, dan juga obat-obatan ya, pakaian. Di sini diplomasi beras ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menembus blokade ekonomi Belanda, karena pada saat itu pada masa awal kemerdekaan Indonesia itu masih secara ekonomi ya masih diblokade oleh Belanda ya, jadi tidak bisa ekspor maupun tidak bisa impor gitu. Sedangkan kondisi ekonomi waktu itu Indonesia mengalami surplus beras ya, jadi mengalami kelebihan beras, tapi beras itu tidak bisa dijual ke luar negeri, tidak bisa diekspor ke luar negeri. Nah, karena itu di sini melalui India Rice ini ya, sedikitnya dapat menembus ekonomi Belanda gitu ya, dengan bisa barter gitu ya, Indonesia mengirimkan beras dan kemudian nanti India mengirimkan obat-obatan dan pakaian yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia gitu. Nah, itu tujuan dari India Rice secara ekonomi ya. Yang kedua secara politik, tentunya di sini setelah awal kemerdekaan Indonesia membutuhkan dukungan dari negara-negara lain ya, salah satunya negara India ya, karena India juga mempunyai hubungan yang erat dengan Indonesia ya dari sejarahnya gitu ya. Nah, kemudian di sini juga Indonesia mendapatkan dukungan dari negara India gitu ya, terutama pada saat terjadi agresi militer Belanda yang kedua ya gitu. Jadi agresi militer Belanda kedua ini dampaknya itu sangat besar terhadap Indonesia ya. Salah satunya adalah kota Yogyakarta yang pada saat itu diduduki oleh Belanda gitu, karena Yogyakarta ini merupakan ibu kota Indonesia pada saat itu ya. Kemudian juga banyak para pemimpin yang ditangkap gitu ya. Nah, itu dampak dari agresi militer Belanda II. Nah, sehingga untuk mengatasi itu Indonesia melaksanakan konferensi New Delhi. Jadi dilaksanakan konferensi New Delhi ya
Di India juga ini dihadiri oleh negara-negara di Asia seperti Sri Lanka, Myanmar, kemudian Pakistan, Afghanistan gitu ya, itu yang bersimpati terhadap perjuangan Indonesia. Dan juga pada saat itu kondisi negara di Asia itu karena masih dijajah pula ya oleh negara-negara asing. Nah, di sini lewat konferensi New Delhi ini juga Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara lain gitu ya. Dan salah satu hasil keputusan dari konferensi ini adalah Belanda menarik pasukan dari Indonesia, dan kemudian juga kota Yogyakarta itu dikembalikan kepada Indonesia. Nah, oleh karena itu ternyata konferensi ini berhasil menarik simpati internasional ya, salah satunya adalah PBB ya. Jadi Indonesia kemudian dan India ini sempat mengajukan masalah agresi militer Belanda ini ke PBB ya, dan kemudian akhirnya ya ada resolusi Dewan Keamanan PBB gitu ya, di sini yang menyatakan bahwa Belanda harus menghentikan operasi militer di Indonesia gitu ya. Ini jadi bentuk dukungan kemerdekaan India ya terhadap Indonesia. Ya, kemudian yang kedua ini adalah bentuk dukungan Australia ya. Nah, ini Australia salah satu negara yang berada di wilayah Pasifik ya. Nah, di Australia di sini diawali oleh suatu peristiwa yang bernama Black Armada ya. Jadi Black Armada ini adalah peristiwa yang berada di kapal pelabuhan ya punya Belanda, milik Belanda yang berada di Australia. Dia awalnya ada seorang buruh kapal Belanda di Australia yang mendengar kabar tentang berita kemerdekaan dan kemudian menyebarkan ke teman-temannya gitu ya, sama buruh Indonesia ya di kapal Belanda, dan kemudian berjanji akan mendukung kemerdekaan Indonesia gitu ya. Jadi Black Armada ini adalah suatu dukungan dari para buruh kapal Belanda yang ada di Australia. Nah, bagaimana kronologi terjadinya peristiwa ini? Kemudian ini pada bulan September tahun 45 di sini terjadi boikot terhadap kapal Belanda gitu ya. Nah, jadi terhadap boikot kapal-kapal Belanda di pelabuhan Brisbane dan Sydney gitu ya. Jadi bahkan di sini pada buruh-buruh ini menolak untuk bekerja di kapal pelabuhan Belanda gitu ya. Kemudian yang kedua di sini bulan September tahun 45, nah para pekerja pelabuhan tadi kemudian menggelar aksi unjuk rasa ya, terutama di kantor-kantor Belanda dan juga di kantor diplomat Belanda. Di sini meminta Belanda untuk meninggalkan Indonesia ya, karena di sini kenapa gitu ya, mungkin muncul pertanyaan Belanda kembali ke Indonesia gitu, karena setelah merdeka ya ternyata di sini ada kedatangan pasukan sekutu dan Belanda ke Indonesia gitu, yang awalnya di sini untuk untuk menstabilkan ya kondisi di Indonesia, tapi ternyata ada keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia gitu ya. Nah, ini terjadi unjuk rasa, dan kemudian yang ketiga bulan Agustus tahun 47 ya, di sini bentuk dukungan dari Australia adalah dengan menjadi wakil Indonesia dalam KTN atau Komisi 3 Negara itu sebagai penengah dalam perundingan Renville ya. Jadi perundingan Renville ini yang dilaksanakan pada setelah agresi militer Belanda ya, setelah agresi militer Belanda yang kedua ya gitu. Nah, ini ya, karena Perdana Menteri Australia yang bernama Richard Kirby ini juga memang mendukung kemerdekaan Indonesia ya, yang berasal dari Partai Buruh Indonesia ya. Ini juga memiliki kedekatan dengan Sultan Syahrir gitu ya di Indonesia. Nah, ini merupakan bentuk dukungan negara India dan negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia gitu ya. Dan sampai sekarang antara Indonesia masih berhubungan baik ya, hubungan diplomatik dan bilateral, kerjasama ekonomi gitu ya, sosial, budaya antara India dengan Australia, terutama Australia itu salah satu negara yang berada di kawasan Pasifik juga ya gitu.
Sampai di sini yang dapat Ibu sampaikan mengenai pengakuan kemerdekaan dari negara India dan negara Australia terhadap kemerdekaan Indonesia ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.